Pelajaran kita sudah selesai, silahkan warnai dulu tugasnya, baru kalian boleh pulang. Hah? Aduh, mana gue lupa bawa lagi. Snow, pinjem pensil warna dong. Gua adanya krayon. Pas banget. Gue juga gambar Shinchan. Apa hubungannya? Maksudnya, kartun krayon Shinchan kan? Feeling gak enak. Jangan bilang ada kisah kelam di balik kartun itu. Shinchan terinspirasi dari seorang bocah berumur 5 tahun di Jepang yang bernama Shinosuke. Dia memiliki seorang adik perempuan bernama Himawari. Mereka lucu banget ya, Bu. Suatu hari mereka sedang asik bermain bola di taman. Tanpa sengaja bola tersebut terlempar jauh. Himawari dengan semangat mengejar bola itu hingga ke jalanan. Tapi tiba-tiba sebuah mobil datang melaju dengan kecepatan tinggi. Terus, Shinchan yang sadar segera berlari untuk menolong adiknya. Namun naas, keduanya malah tertabrak dan harus melenggang nyawa. Misaya, sang ibu, sangat terpukul dengan kepergian kedua anaknya. Lalu ia menemukan krayon milik Shinchan. Dan dengan krayon itu, ia mulai menulis cerita apabila Shinchan masih hidup sampai sekarang dalam buku hariannya. jadi Semua tingkah lucu, canda tawa, serta keceriaan Shinchan hanya karangan Misaya semata yang depresi karena kehilangan anaknya. Itulah alasan mengapa Shinchan tidak pernah tumbuh dewasa. Ternyata bocah jenaka seperti kamu punya kisah yang segelap ini. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri dongeng, hiduplah seorang gadis cantik jelita bernama Cinderempong. Dia tinggal berdua bersama ayahnya. Hari-hari mereka terasa menyenangkan dan bahagia, walaupun ibunya sudah lama tiada. Tapi, semuanya berubah ketika negara api menyerang. Cinderempong, mulai hari ini adalah mama kamu. Dan ini adalah kakakmu. Kalian baik-baik ya di rumah. Papa mau... Ajo jinga ala ajo jing. Agak lain, maksudnya Papa mau perjalanan bisnis. Bye mas bebek sayang. Mulai hari ini aku akan menguasai semua harta kekayaanmu. Cepetan woi, gue masih hidup. Oh iya maaf mas, yaudah langsung kait aja biar cepet. ya Pak. Papa, kenapa Papa? Koit dong. Papa tega meninggalkanku sendirian di dunia tipu-tipu ini. Naskahnya begitu, nak. Mas dari koit nggak? Atau aku bikin koit beneran? Ampun. Kemudian Cinderempong mulai menjalani siksa hidup bersama ibu dan kakak tirinya. Cinderempong, cepat pergi tagih utang tetangga. Bisa yang wajar aja gak sih? Kayak cuci piring atau nyapu. Ini yang nulis naskah siapa sih? Permisi. Cinderempong, bayarin pakai cawa dia tuh. Kan main. Berapa duit bang? Saya bukan kurir paket. Terus? Saya datang membawa undangan kerajaan. Seluruh wanita dari negeri ini diperkenankan hadir karena sang pangeran ingin mencari istri. Enggir, mana sini? Pasti aku yang kepilih jadi ratu. Wah, pesta dansa. Oh nggak diajak? Ya, Dah, Cinderempong. nggak adil banget. Padahal kan aku mau ikut. Loh, kok gelap? Jangan-jangan token listrik habis ya? Mengapa kau menangis, wahai gadis cantik? Apakah Anda jin botol? Dasar anak durjana. Aku ini Bu Peri. Panggil saja Bu Per. Wah, jadi Bu Per bisa dong mengabulkan permintaan aku. Memang kau mau minta apa? Aku mau jadi pacar J-Hope BTS. Yang realistis sedikit lah. Ya udah deh, aku mau ke pesta dansa kerajaan. Oke, ayo kita ke salon. Loh, kok nggak cering-cering semriwing? Aku jadi glowing. Kau pikir aku MUA? Wah, terima kasih Bu Per. Dengan begini aku bisa berangkat ke istana. Sebentar. Ngapain Bu Per? Pesan Grab buat kau pergi lah. Nih, pakai. Wah, cantik banget sepatunya. Ingat, kau harus pulang sebelum jam 12 malam. Ngapain Bu Per? Mau ronda? Capek kali aku sama ini manusia satu. Lama-lama aku kutuk juga kau jadi batu. Sabar Bu Per, ini bukan drama malin kundang. bosan banget. Ngantuk jadinya. Iya, cantik banget. Oh, pangerannya tampan sekali. Adinda, apakah Adinda bersedia berdansa denganku? Dengan senang hati Kakanda. Mereka pun berdansa sampai lupa diri. Udah jam 12. Aku harus pergi. Buru-buru amat, mau kemana? Maaf, tapi aku udah dijemput sama ojol. Tunggu. Alamak, lagi rambut ini sepatu pakai acara copot. Adinda, siapakah gerangan namamu? Aduh, gimana ya? Dah lah.
Gue cantik sih, tapi kakinya bau. Ngomong apa barusan? Gue Keesokan harinya, Pangeran dan Cinderempong pun melaksanakan pernikahan. Lalu mereka berdua hidup sengsara, bahagia untuk selama-lamanya. Tamat! Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? gak ada, Bu. Wow, Puh, Sepuh, ajarin dong Puh. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Puh, Sepuh. Itu Teletubbies kan? Hah, jangan bilang ada kisah kelam di balik serial Teletubbies. Ada teori yang menyebutkan bahwa mereka merupakan anak-anak yang tinggal di rumah sakit jiwa bernama La La Land. Serius, Bu. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para perawat di sana. Tinky Winky yang pada saat itu masih berusia 7 tahun, sering diikat di pagar, hingga badannya kedinginan dan berwarna biru keunguan. Terus, Bu, Dipsy berumur 6 tahun. Ia menderita kejang parah dan sering muntah, tapi perawat di sana mengabaikannya, sampai wajahnya tergenang oleh muntahannya sendiri. jadi itu alasannya kenapa wajahnya terlihat agak kotor. Lalu warna hijau itu identik dengan... Muntah. Betul, Lala dikabarkan lahir dengan kondisi cacat. Wajahnya bengkok seperti antenanya. Lalu secara kejam ia dikurung dalam ruangan tertutup yang gelap tanpa cahaya matahari sedikit pun selama 5 tahun. Jadi warna kuning itu melambangkan. matahari. Terakhir Po, bocah 3 tahun yang secara sengaja dilempar ke dalam tungku perapian panas oleh perawat yang tidak sabar menghadapinya. Hah, jangan bilang warna merah menyala Po itu. Karena kulitnya terbakar api. Astaga, malang banget. Halo, selamat pagi Pak. Jadi begini Pak, anak Bapak Hansen kemarin ketahuan merokok pas jam istirahat di WC Pak. My son. Maafin aku Dad. Sudah Pak, jangan nangis seperti ini. Saya merasa gagal jadi orang tua Pak. Bapak kenapa loh panggil saya ke sekolah hari ini ya? Karena Bapak panggil saya jadi tak jualan bakso loh hari ini loh. Besok talak tahu mau makan apa lagi loh. Maaf ganggu waktunya ya. Tujuan saya panggil Koko ke sini karena anak Koko kemarin ketahuan merokok kok. Mohon maaf loh Bapak loh. Owek mohon izin loh. Kok. Sudah kok. Ini anak memang anak halaman. Sudah tahu bodoh lo, lengking juga terlahir lo. Masih mau lo kok. Jangan pakai pukul kok. Namanya juga anak muda, masih nakal-nakalnya. Kita selesaikan secara baik-baik saja ya kok ya. Baik, Bapak punya lansia wah. Mending Bapak diam juga lo daripada owek hantam juga. Kamu tunggu di sini ya. Itu anak Tuan Snow. Sepertinya begitu. Lihat, kamu boleh tolong jagain Will gak? Saya mau meeting sebentar. Halo. Aku mau pizza, ayam goreng, boba sama es krim. Cepat beli. Kalau enggak gaji kalian aku potong. Kecil-kecil udah berani merintah ya. Udahlah Juliet, ingat dia itu penerus Tom Holt Group. Emangnya kamu mau kerja sampai dia yang mimpin? Kita bagi tugas saja. Aku beli makanan, kamu beli minuman. Oke? Nih, Aku nggak mau lagi. Sekarang cariin kartu aku yang hilang. dasar bocil dajal. Cepat atau mau gaji kalian aku potong. Baik. Ini bukan kartu kamu. Makasih tante. Kok tante sih? Apa aku udah setua itu ya? Panggil kakak dong. Kenapa data perusahaan bisa sampai bocor kesayangan kita? Siapa penanggung jawab atas proyek ini? Juliet, Tuan. Enggak, beneran aku berdua terus sama Tifa jagain Will. Iya kan? Tapi kan waktu cari kartu kita pisah. Siapa tahu kamu? Kamu yang jahat, malah nuduh Kak Juliet. Apa buktinya? Aku di kolong meja waktu kamu teleponan. Tuh, jatuh lagi. Kamu tenang aja, semuanya udah aku atur. Gak bakal ada yang curiga aku ini pengkhianat. Karena aku punya kambing hitam. Apa? Jadi, Kalau nggak percaya, cek di CCTV kantor Home. Om, dia bukan anak kamu. dia keponakan aku. Jadi maksudnya dia panggil tante kemarin itu? Jadi kapan Kak Juliet resmi jadi tante aku? Kenapa limbah masyarakat ini harus menghalangi jalanku? Ini Naj, anak kelas pickup yang kubilang caper banget. Ica, pergi jauh-jauh sana dulu kau. Ica? Apa itu? Apakah tidak ada seorang pun yang mengenalku? Padahal aku sudah sangat bersinar bling-bling shimmering splendid seperti ini. Baiklah, kalau begitu perkenalkan aku Slow Pahit, seorang putri yang lahir di Parit, jago sweet, hobi ngarit, gaya elit, pol dompet kecepirit. Emang boleh secepirit ini? Hei, jaga itu titmu. Aku ini putri penguasa lautan. Dari Slow Pahit kenapa jadi Little Mamat? Sorry, tapi yang betul itu attitude bukan attitude. Rakyat sekarang sungguh Duryana. Akan kukutuk kalian semua menjadi siluman pisang. Niha, apa iya? Tapi aku udah jadi seman reok, bahkan gak bisa ambil 2 job sekaligus.
Apa kau tidak tahu? Zaman sekarang itu semua dituntut multitasking. Bisa mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus. 3, 4, 5, rubah-rubah warnanya. Kok malah nyanyi lagu tapi saya bundar? Itu si lagu balanku ada 5, hei. Itu kan lagu Ajojing. Sejauh ini yang paling sesat. Ajo jing ala ala ajo jing. Ajo jing ala ala ajo jing. Ajo jing. Wah, apel. Ahem. Mama, boleh nggak aku makan apel ini? Tidak boleh, kamu harus membuangnya ke tanah. Ih, ada apel. Syera, kamu lupa minta izin sama mama. Ma, boleh nggak aku minum? Boleh, tapi kamu harus menghabiskannya sebelum 10 detik. Kalau enggak, kamu bakal 9, 8, 7, 6, 5. Habis, Ma. Anak pintar. Ma, apa aku boleh minum juga? Tidak boleh. Ah, bodo amat, gue gak tahan lagi. Vian, Mama kejam. Tifa, Mama selalu mendengar. Mama, boleh nggak aku hibur Tifa? Tidak boleh. Kamu harus menghabisinya dengan sesuatu yang sudah Mama siapkan di kantongmu. Ini. Jangan Juliet, kita teman kan? Maaf Tifa, tapi aku harus nurut sama Mama. Yuk balik. Ma, boleh nggak kita pulang? Tidak boleh. Kalian harus tetap di sekolah. Udah jam 11 malam. Wah, aku ngantuk. Ma, boleh nggak aku tidur? Boleh. Ini udah subuh. Kira-kira Juliet mimpi apa ya? Ma, apa aku boleh tidur? Tidak boleh. Hah, Snow? Mama, boleh nggak aku pulang dan menangis? Tidak boleh. Kalau gitu, boleh nggak Mama kesini? Aku sedih banget, Ma. Aku butuh Mama. Kamu tidak membenciku. Aku sayang sama Mama. Mama. Juliet. Boleh nggak aku peluk Mama? Kemarilah anakku sayang. Permainan selesai. Anda adalah Mama baru di sistem ini. Ma, aku boleh main nggak? Mama, aku boleh nonton nggak? Ma, aku boleh nonton yang ini, Ma. Wah, lucunya. Kamu bakal ikut aku pulang. Tuan muda, silahkan pilih apa saja yang ada di toko ini. Aku mau dia. Aku. Iya. Aku bukan mainan. Aku manusia. Kalau beli kakak 7M gimana? Salam hormat Tuan Muda. Tapi kakak mau kerja. Kamu ikut kakak dulu ya. Ingat, jangan nakal. Juliet, siapa yang suruh kamu bawa anak ke kantor? Denda 500.000. Di peraturan perusahaan disebutkan boleh bawa anak ke tempat kerja kok. Lagian juga dia anak yang penurut. Apa itu yang pecah? Kamu nggak apa-apa kan? Ada yang terluka nggak? Astaga, itu kan pos keramik dari zaman dinasti Ming. Kamu tahu itu harganya 7 miliar lebih? Hah? 7 miliar? Ada apa ini? Tuan Snow, gak tahu dari mana juga temu anak nakal ini. Pas kesayangan Tuan jadi pecah. Gimana ini? Tinggal beli lagi aja, kok repot. Papa, Elliot, kamu ngapain di sini? main sama Kak Juliet. Apa? Kamu anaknya Tuan Snow. Makasih ya, udah lama saya nggak ngeliat Elliot senang begini. Ayo kita makan siang bersama. Ini seriusan? Tapi Tuan, Kamu nggak ada kerjaan ya? Bersihkan ini semua. awas saja. Kita bikin lantainya jadi licin. Kalau sampai Tuan muda celaka, tamat riwayat Juliet. Pelan-pelan, jangan lari-lari begitu. Ayo tangkap aku, Kak. Hati-hati. Aduh, kamu nggak apa-apa kan? Ya ampun Tuan muda. Juliet, kamu gimana sih jagainnya? Ayo Tuan muda, saya bantu berdiri. Gak mau, aku tahu ini semua ulah kamu, dasar aneh sihir. Kurang ajar. Kalau dia bukan anak Tuan Snow, udah habis dia. Ribet-ribet apa lagi ini? Papa, tangan Kak Juliet sakit gara-gara lindungin aku. Juliet, kamu bisa bangun. Sini saya gendong. Tuan Snow. Kok jadi gini? Ya, Lihat aja, tunggu pembalasanku. Kak Juliet, ini buat kakak. Pa, makasih. Lucu banget pakai mahkota jadi kayak ratu. Kalau Kak Juliet ratu, aku mau jadi anaknya. Kamu jadi pangeran kecil ya? Kak Juliet itu orang pertama yang bikin aku ngerasain kasih sayang seorang mama. Papa, gimana kalau kita beli Kak Juliet buat jadi mama aku? Elliot, kalau ngomong jangan sembarangan. Maaf ya Juliet. Hah? Saya mau. Sebentar.